Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita masuk pada pembahasan tentang alamatul i'rab. Naam. Karena sudah punya kitab sebagian dan sebagian juga udah download PDF, maka kita langsung baca aja. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Maksudnya hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini adalah bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Ntar saya buka PDF juga. Nah, lirraf'i arba'u alamatin. Artinya i'rab rafa memiliki 4 tanda. Nah, ini juga ada di kitab Jurmiyah. Apa saja? Ad-dhammatu wa hiya al-aslu. Terus wal waw wal alifu wan nunu wa hiya naibatun anid dhammah. Lirraf'i arba'u alamat. I'rab rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah ad-dhammah wa hiya al-aslu, dan ini adalah tanda asli, tanda asal. Ciri khas i'rab rafa itu apa? Dhammah. Condongnya rafa dhammah. Nah. Dan hukum asalnya itu. Wal waw, tanda yang kedua adalah waw pada jenis kata tertentu. Wal alifu, yang ketiga tanda rafanya adalah alif. Wan nunu, yang keempat adalah nun. Waw, alif dan nun, wahia naibatun, adalah apa? Naibah, pengganti. Tanda rafa asalnya dhammah. Pada kondisi tertentu dhammah itu diganti dengan waw atau alif atau nun. Naibatun ayat dhammah, pengganti pada dhammah. Terus fa amma dhammatu fatakunu alamatan. Kenapa dibaca alamatan, enggak alamatun atau alamatin? Karena khobar dari takunu. Nah, isim takunu mana? Isim takunu mana? Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Fatakunu hiya alamatan. Nah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Nah, fi arba'ati mawadhi'ah. Kira-kira i'rabnya mawadhi'ah apa? Khafad, na'am. Kenapa khafad?
Kenapa khafad kedudukannya apa? Dulu huruf jar. Mana hurufnya? Karena mudhafun ilaihi. Mudhafnya mana? Arba'ati. Mudhafun ilaihi. Tanda khafadnya apa? Fathah. Kenapa kok fathah enggak kasrah? Isim ghair munsharif. Kita belum sampai babnya udah bisa bahas. Salam. Ini kelebihan kita belajar sebelumnya jurumiyah. Fa amma dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi. Adapun dhammah menjadi tanda i'rab rafa' itu pada empat tempat atau empat kata. Apa saja? Yang pertama, fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan tunggal. Nah, maknanya tunggal, bukan dua, bukan tiga, empat, lima, tapi maknanya tunggal. Munsharifan kana au ghaira munsharif. Munsharifan, kenapa baca mansub? Membaca i'rabnya nasab kenapa? Karena khobar dari kana, tapi taruh di depannya. Nah, kana munsharifan au ghaira munsharif. Nah, baik dia munsharif atau bukan munsharif. Apa itu munsharif? Yang bisa menerima tanwin. Contohnya apa? Mufrad munsharif. Baitun, hadza baitun, tanda rafa'nya dhammah. Apalagi? Kitabun, kalimatnya gimana? Hadza kitabun. Nah, coba fi'il dan fa'il. Daraba Umaru. Nah, ini munsharif atau ghair munsharif? Umaru ghair munsharif, tidak bisa tanwin. Nah, hadaral ustadzu. Al-ustadzu munsharif atau ghair munsharif? Munsharif, karena ada alif lam jadi ghair munsharif. Nah, tidak ditanwin. Baik, isim mufradnya munsharif atau ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin. Contohnya apa tadi? Umaru. Terus Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu, Salmanu, Zainabu. Nah, isim-isim yang tidak bisa ditanwin pun tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah. Isim mufrad yang bisa ditanwin maupun yang tidak bisa tanwin, tanda rafa'nya tetap apa? Dhammah. Nahwu contohnya qala Allahu, yaitu lafaz Allahu. Ini contoh isim mufrad yang munsharif. Allahu, lafaz Allahu kedudukannya dalam kalimat ini apa? Sebagai apa? Fa'il. I'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Nah, contoh kedua, wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Kata Ibrahimu ini contohnya ghair munsharif. Ibrahimu kedudukan sebagai apa? Fa'il. I'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Nah, walaupun dia isim ghairu munsharif. Kemudian contoh berikutnya, wa idz qala Musa. Mana yang menjadi syahid atau poinnya? Musa. Musa ini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. I'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Enggak tampak. Kok bisa enggak tampak? Karena huruf terakhirnya apa? Alif. Musa, huruf terakhirnya alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Kalau kita ganti waw,
musawu. Contoh aja. Kalau kita ganti ya musayu bisa, atau ganti lam musalu bisa diharokati huruf akhirnya. Berhubung huruf akhirnya alif, dia nggak menerima harokat, maka tetap musa panjang. Terus pada rofa'nya mana? Dhammah, tapi tidak bisa dimunculkan karena alif tidak bisa menerima harokat. Nah, walaupun nggak lawan tulis bisa ya. Sudah kita bahas kemarin. Namanya isim apa kemarin? Isim maksur atau semangkus? Maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Nah, jadi Musa. Benarnya kalau kita mau menyamakan ini bahasa santai aja, bukan bahasa kitab. Ini kan kata yang tidak berubah ditaruh dimanapun. Jadi sebenarnya mirip apa? Mabni. Tapi karena tidak memenuhi syarat mabni kemana apa? Huruf atau yang menyerupai dengan huruf, maka masuk ke dalam bab mu'rab. Walaupun prakteknya seperti mabni, nggak ada perubahan harokat akhir. Mau ditaruh depan, belakang, tengah, fa'il, maf'ul bih tetap Musa. Ya, tapi tetap jadi isim apa namanya? Mu'rab. Kelas sekilas saja. Itu yang pertama. Jadi pertama, dhammah menjadi tanda i'rab rafa pada kata apa? Isim mufrad baik munsharif maupun ghairu munsharif. Yang kedua, wa fi jam'i taksir, pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Isim jamak yang tidak beraturan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Kitabun, kutubun, ada yang hilang apa? Alifnya, harokatnya berubah. Ustadun, asatidah, tilmidun, talamid, berubah bentuk mufradnya. Kalau tidak berubah namanya salim. Muslimun, muslimuna, nggak berubah. Kafirun, kafiruna. Nah, kalau berubah namanya taksir. Ulas. Kalau tidak berubah namanya salim. Udah. Jamak taksir. Pada jamak taksir saat rafa tandanya juga apa? Dhammah. Munsharifan kana au ghairu munsharif, baik dia yang bisa ditanwin maupun tidak bisa ditanwin. Nah, contohnya qala ashabu Musa. Mana yang jadi poinnya? Ashab. Ashab ini jamak. Mufradnya apa? Sahibun. Nah, sahibun jamaknya ashab. Berubah dari bentuk mufradnya, makanya disebut jamak taksir. Ashabu di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa? Jamak taksir. Nah, dan dia juga sebagai mudhaf. Terus contoh lagi, wa masakinu tardawunaha. Nah, poinnya adalah masakinu, bentuk jamak taksir. Kira-kira bentuk tunggalnya apa mufradnya? Miskin. Nah, ini hati-hati. Maskan. Nah, maskanun, tempat tinggal. Masakin, tempat-tempat tinggal. Berhati-hati. Kalau orang miskin ada ya-nya. Miskin, masakinu. Kafnya panjang. Masakinu, orang-orang miskin. Kalau masakinu, ya rumah-rumah, tempat-tempat tinggal. Nah, jadi ini kata-kata yang mirip seperti itu, berhati-hati. Nah, nanti hafalannya orang-orang miskin yang engkau harapkan. Kau ingin jadi orang miskin berarti?
Tapi ini ada tempat tinggal yang ini tentang ayat jihad. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Masakin di sini jamak taksir. Nanti ada belajar lagi namanya sighah muntahal jumu. Polanya seperti itu. Ini diatafkan. Kemudian contoh lain, wa min ayatihil jawari. Al-jawari aslinya ada ya-nya. Al-jawari ada ya-nya. Bentuk jamak dari jariyatun. Jariyatun, jawari. Jariyatun itu yang berjalan atau berlayar. Maksudnya apa? Kapal. Al-jawari. Di sini sama. Tanda rafa'nya tetap dhammah. Aslinya jawariyu. Aslinya apa? Jawariyu. Kemudian karena belibet, susah di lisan orang Arab, jawariyu, maka diringankan menjadi jawari. Jadi dhammahnya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Belibet atau namanya thiqal, berat untuk diucapkan. Kalau alif mustahil. Min ayatul jawari, al-jawar. Contoh lagi apa? Al-qadi. Al-qadiyu. Aslinya dibacanya menjadi al-qadi. Dhammahnya mana? Muqaddarah, disembunyikan. Karena apa kok disembunyikan? Berat diucapkan. Apa lagi? Al-madi, al-fi'lul madi. Aslinya al-fi'lul madiyu. Tapi gak dibaca yu, dhammahnya disembunyikan. Kenapa? Karena susah diucapkan. Tetap tanda rafa'nya apa? Dhammah, cuma dhammahnya tidak dimunculkan, diganti dengan sukun. Al-madhi. Ini berlaku pada dhammah saja. Kalau fathah atau dibaca madhiyah, qadiyah, jawariyah. Kelas? Coba berikan contoh lain, jamak taksir. Masukkan dalam kalimat sekalian. Dalam i'rab rafa'. Apa? Jamak taksir. Berikan contoh. Masajidu. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Masakinu kayak tadi kan? Dalam kalimatnya al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Jadi masajidu juga jamak taksir rafa, tandanya dhammah. Buyut juga sama, jamak taksir, tandanya apa? Rafa. Alas. Yang ketiga, tanda dhammah untuk rafa, tanda rafa yang berupa dhammah terdapat pada wa fi jam'il muannatsis salim, jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu apa? Isim bentuk jamak, menunjukkan jumlah banyak untuk muannats. Dan salim, apa itu salim? Selamat bentuk mufradnya. Kalau enggak selamat namanya apa tadi? Taksir. Kalau selamat namanya salim. Yang muannats tadi mukminatun menjadi mukminatun, enggak berubah, cuma tambahkan panjang saja.
Shalihatun, shalihatun, taibatun, taibatun. Naam. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna mu'minatin qanitatin taibatin taihatin. Sebutin jamak muannas salim semuanya. Nah. Baik. Contohnya, wa ma humila alaihi, dan yang dibentukkan kepada jamak muannas salim, digolongkan jamak muannas salim. Tapi dia bukan jamak muannas salim, tapi digolongkan jamak muannas salim. Apa itu? Itu ada contohnya di bawah. Nah, jamak muannats salim itu seperti yang dikelompokkan jamak muannats salim padahal bukan, tapi hukum i'rabnya sama seperti as-samawatu. Naam, as-samawatu. Karena jamak mudzakkar salim itu syaratnya adalah berakal. Atau kata sifat yang berakal. Kalau samawatu sama. Di situ disebutkan dengan ulatu dan seterusnya. As-sama'u menjadi as-samawatu. Maka i'rabnya nanti sama. Nahwu contohnya idza ja'akal mu'minatu. Mana jamak muannats salimnya? Al-mu'minatu. Penulisan tanpa alif itu adalah rasm Utsmaniyah. Rasm Utsmani. Kalau kita nulis biasa maka pakai alif nunnya. Mu'minah pakai alif. Nah. Al-mu'minatu kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya apa? Rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak muannats salim. Nah, Has? Gak ada yang tanya idza ja'aka, kenapa gak idza ja'atka? Nah, kenapa gak idza ja'atkal mu'minat, bukan muannats? Nah, cari tahu ya. Dari PR tadi. Wa ulatul ahmal. Contoh kedua adalah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'ana hamlahun. Dan wanita-wanita yang mengandung ya, masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Kalau usia kandungannya baru 1 bulan, bisa jadi masa iddahnya berapa bulan? 8 bulan. Kalau baru hamil di pekan pertama, berarti bisa jadi masa iddahnya 9 bulan. Kalau ditinggal mati oleh suaminya dalam usia punya kandungan usia 8 bulan, masa iddahnya cuma 1 bulan. Atau ditinggal mati mengandung dalam 3 jam berikutnya lahiran, berarti selesai masa iddahnya, boleh nikah langsung. Nah, wa ulatul ahmal, wanita yang ulatu artinya yang memiliki. Nah, itu muannasnya. Kalau mudzakarnya apa? Ulul azmi, ulul quwwah, ulul albab, ulil absar. Nah, ulatu ini jamak muannats salim atau bukan? Bukan, tapi hukum i'rabnya disamakan. Nah, istilahnya apa? Di sini ma humila alaihi. Kalau di istilah nahwu pada umumnya disebut mulhaq. Mulhaq. Nah, ini sekilas saja, enggak kita perdalam. Oke. Yang jelas pada umumnya jamak muannats salim tanda rafa'nya adalah dhammah. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Sebelumnya saya tolong lagi. Dhammah menjadi tanda pada i'rab rafa terdapat pada berapa kata? 4. Apa saja yang pertama? Isim mufrad baik munsharif atau ghairu munsharif. Yang kedua, jamak taksir baik munsharif atau ghairu munsharif. Yang ketiga, jamak muannats salim. Nah, kalau munsharif atau ghairu munsharif di jurmiyah disebutkan ya.
Kemudian yang keempat, wa fil fi'lil mudhari', dan pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung dengan apapun, sesuatu apapun. Kira-kira apa saja ya kalau yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari'? Yajlisu bisa bersambung dengan apa? Alif tasniyah yajlisani, atau wawu jama' yajlisuna, atau ya mukhatabah tajlisina. Ini kalau enggak ada waw, enggak ada alif, enggak ada ya, maka menjadi yajlisu. Kalau gitu enggak bersambung dengan apapun, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Nahwu contohnya narfa'u darajatin man nasha'. Mana fi'il mudhari'nya? Narfa'u. I'rabnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena tidak bersambung dengan apapun. Dengan alif tasniyah tidak, ya mukhatabah tidak, wawu jama' pun tidak. Jelas? Contoh kedua, wallahu yad'u ila daris salam. Mana fi'il mudhari'nya? Yad'u. Allah menyeru kepada apa? Tempat keselamatan, ya, mengajak untuk masuk surga. Baik. Yad'u fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Mana dhammahnya? Tidak muncul. Aslinya apa? Yad'uhu. Yad'uhu. Nah, ini bagi orang Arab susah. Yad'uhu. Kita pun jarang punya kata yang seperti itu. Nah, wong beli wedang ubuh aja agak susah nah. Riwuh ubuh, wedang ubuh. Nah, seperti itu. Dan seperti itu. Yad'uhu. Karena susah, maka dhammahnya diapakan? Tidak ditampakkan. Namanya muqaddarah. Kenapa dimuqaddarahkan, dia ditampakkan? Karena berat diucapkan. Apa tadi? Thiqal. As-thiqal, berat diucapkan. Wallahu yad'u. Jadi yad'u tetap tanda rafa'nya dhammah. Halas. Selesai. Masih ada berapa menit? 15. Lanjut. Ini ya, kelasnya udah bukan kelas menjelaskan satu-satu. Ini murojaah, ya, seperti apa? Murojaah. Kemudian tanda rafa yang kedua, yaitu tanda rafa yang kedua apa? Al-waw. Tadi dhammah pada 4 tempat, sekarang waw. Wa ammal waw, adapun huruf waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Fatakunu alamatan, menjadi tanda i'rab rafa fi mawdi'aini, pada 2 tempat. Ini persis kalimatnya seperti di kitab Jurumiyah. Nah, adapun waw menjadi tanda pada i'rab rafa pada 2 tempat. Yang pertama, fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Paham ya, jamak mudzakkar salim? Contohnya apa jamak mudzakkar salim? Muslimuna, mu'minuna, hafidhuna, solihuna. Naam. Yaitu jamak yang cukup menambahkan waw dan nun pada isim mufradnya. Naam. Atau nanti wawnya bisa berubah menjadi ya. Muslimina, solihina. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 mudzakkar dan bentuk mufradnya salah. Nah, cukup menambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Jelas? Baik. Pada jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw.
Wa ma humila alaihi, dan yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, atau yang digolongkan jamak mudzakkar salim tapi tidak memenuhi syarat seperti itu. Contoh pertama, wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu, hari kiamat, yafrahul mu'minun, orang-orang beriman bergembira, senang, puas, itu yafrah, gembira dengan puas, yafrah. Yafrahu berarti yang mana yang menjadi pembahasan kita? Al-mu'minuna, jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Sebagai fa'il. Fa'il, i'rabnya rafa. Tanda rafa'nya apa? Waw. Kenapa waw? Jamak mudzakkar salim. Jadi dia bisa berubah menjadi al-mu'minina kalau bukan rafa. Kalau rafa, al-mu'minuna, maka yang menjadi tandanya adalah waw. Sebagian orang atau sebagian pelajar kadang rancu membedakan fi'il mudhari' yang bersambung waw jamak dengan jamak mudzakkar salim. Kata yajlisuna, mereka duduk, ya, ini bukan waw tanda rafa'nya tapi nun, fi'il mudhari'. Kalau muslimuna salihuna, isim tanda rafa'nya adalah waw. Nah, kalau fi'il mudhari' yu'minuna, mereka beriman, maka nanti kalau nasab yu'minu atau nizam. Kalau al-mu'minuna, kalau nasab al-mu'minina. Sedikit perlu berhati-hati memang membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamak. Contoh kedua, wa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna, dan jika ya di antara kalian ada 20 orang yang bersabar. Baik. Mana yang menjadi pembahasan? Step kita bahas sabiruna dulu. Nah, sabiruna di sini i'rabnya apa? Rafa, tanda rafa'nya adalah waw. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Ishruna artinya apa? 20. Nah, ini jamak atau bukan? Bukan, karena gak ada bentuk mufradnya. Tapi bentuknya mirip jamak mudzakkar salim, makanya sebut mulhaq. Nah, ishruna sama i'rabnya rafa, tanda rafa'nya apa? Waw. Jelas? Jadi waw menjadi tanda i'rab rafa yang pertama terdapat pada jamak mudzakkar salim dan yang dikelompokkan dengannya. Jelas? Yang kedua, wa fil asma'is sittah, dan pada isim yang 6. Kalau di jurumnya ada berapa? 5. Kalau di jurumnya apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu 5. Di sini kalau ini 6 tambah 1 lagi berarti 6. Di situ apa? Hanuka. Nah. Abuka artinya ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu. Nah, berapa sudah? 5. Yang keenam hanuka. Hanuka itu anumu lah. Seperti jadi bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya anu. Untuk mengungkapkan sesuatu yang apa namanya? Tabu untuk diucapkan. Anu. Nah, untuk sesuatu yang tabu atau tidak pantas
diucapkan secara terang-terangan. Nah. Jadi 6 di sini. Dan dhumalin yang ke-6. Semuanya itu ketika rafa tandanya apa? Waw abuka. Jadi ketika nasab alif menjadi abaka. Ketika jar abika. Semuanya gitu. Nah, tentu ada syarat-syaratnya sebenarnya ya. Kenapa berlangsung seperti itu nanti mungkin dibahas di kitab lain. Kita lewati saja. Contohnya, qala abuhum, berkata ayah mereka, yaitu ayah dari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Abuhum, i'rabnya kedudukannya sebagai apa? Fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya waw. Kenapa? Karena termasuk asmaus sittah atau asmaul khamsah. Bisa bilang khamsah, bisa bilang sittah. Dan ingat, gak cuma harus ka, bisa abuhum, bisa abuna, abuki, abukunna, terus atau Abu Ibrahim, Abu Ahmad, Abu Hurairah. Yang penting abunya disandingkan kepada kata yang lain. Paham? Begitu juga akhuka, akhu Ahmad, akhukum, sama. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Contoh lain, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sungguh Yusuf dan saudaranya, siapa namanya? Binyamin, ahabbu, lebih dicintai ila abina, oleh ayah kita. Ayah kita itu lebih condong pada Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin. Kata akhuhu di sini contoh dari asma sittah. I'rabnya rafa, tanda rafa'nya waw. Lihat, gak harus akhuka, bisa akhuhu. Nah, kemudian ila abina, aslinya abuna, berhubung ada huruf jar berubah menjadi abina, wawunya hilang. Terus wajaa hamuka, artinya terdatang saudara iparmu, hamuka, tanda rafa'nya apa? Waw. Wahada fuka, dan ini adalah fuka, mulutmu, tanda rafa'nya adalah fuka, waw. Wahanuka, dan anumu. Nah, tanda rafa'nya adalah waw. Wa innahu ladhu ilmin, dan sesungguhnya dia ladhu ilmin, mempunyai ilmu. Jadi enggak harus dhu malin, bisa dhu ilmin, dhu khuluqin, memiliki akhlak, dhu qomatin, punya postur tubuh yang besar, dhu qomatin kabirah, ya, dhu lihyatin, yang berjenggot, dhu khuluqin, yang berakhlak, dhu ma'hadin, yang memiliki ma'had. Yang penting dhu-nya, tanda rafa'nya apa? Halas. Tanda rafa'nya apa? Wow, na'am. Ini namanya kebelit lisan. Apa istilah bahasa Arabnya lupa. Nah, udah, ini pembahasannya ini sampai sini dulu, udah masuk isya. Jadi yang kita bahas tanda i'rab rafa ada berapa? 4. Apa saja? Dhammah, waw, alif, dan nun. Sekarang dhammah dulu. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada berapa tempat? 4. Apa saja? Isim mufrad, munsharif atau ghair munsharif. Yang kedua, jamak taksir munsharif atau ghair munsharif. Yang ketiga, jamak muannats salim. Yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Kemudian waw menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada 2 tempat. Apa saja? Jamak mudzakkar salim dan asma'us sittah. Nah, kelas hal min soal, ada pertanyaan?
cepat selesai insyaallah. Ini kalau setiap hari pertemuan paling sebulan selesai ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.